Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulaiman. Tim saya 14 Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 1 yang dari matkul mekanika tanah. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu pengertian siklus batuan. Pengertian siklus batuan. Batuan yang berada di bumi tidak terbentuk begitu saja. Walaupun keras, batuan tidak selamanya menjadi batu. Mereka menjalani siklus hidupnya sendiri dalam waktu yang amat panjang dan disebut dengan siklus batuan. Apa yang dimaksud dengan siklus batuan? Siklus batuan adalah daur hidup yang dialami oleh batuan pembentuk bumi. Pada dasarnya, batuan di bumi terbentuk dari magma dan sering berjalannya waktu akan kembali ke dalam bentuk magma. Di sini adalah inilah bagian-bagian yang adalah siklus batuan. Yang pertama itu dari batuan beku, langsung dari ke batuan sedimen, lanjut dari ke batuan metamorf, masuk ke magma, dan itu selalu berputar saja dan terbentuk itu dari batuan beku awalnya. Lanjut. 1. Batuan beku. Pelapukan dan erosi dan akan mencegah batuan beku menjadi kerikil, lumpur, dan menciptakan sedimen yang berukuran kecil. Selain oleh tenaga eksogen bumi tersebut, pelapukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup. Sedimen tersebut kemudian akan dibawa oleh tenaga eksogen bumi lainnya dan terkumpul di cekungan bumi. Sedimen yang terkumpul tersebut kemudian mengendap dan perlahan mengeras, membentuk batuan sedimen. 2. Batuan sedimen. Pelapukan dan erosi akan memecah batuan beku menjadi kerikil, lumpur, dan menciptakan sedimen yang berbentuk kecil. Selain oleh tenaga eksogen bumi tersebut, pelapukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup. Sedimen selanjutnya. Yang ketiga, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah berubah bentuk karena panas atau tekanan yang sangat besar. Batuan metamorf kemudian terdorong jauh ke dalam permukaan bumi. Hal tersebut membuatnya memasuki zona subduksi dan terkena panas bumi yang membuatnya mencair kembali menjadi magma. Sehingga siklus batuan terulang kembali, tidak seperti siklus hidup tumbuhan atau hewan. Siklus hidup batuan berjalan sangat lama. Keseluruhan prosesnya mungkin baru selesai dalam waktu jutaan tahun. Siklus batuan memegang peran penting dalam pembentukan berbagai batuan di bumi. Yang keempat yaitu magma. Ketika lempeng litosfer turun ke kerak bumi di zona subduksi, lempeng tersebut akan mengalami peleburan akibat panas bumi. Kerak yang melebur akan membentuk zat cair yang panas dan dikenal sebagai magma. Magma kemudian akan keluar dari tempatnya melalui retakan lempeng atau gunung berapi. Magma yang keluar ke permukaan bumi akan mengalami pendinginan yang diakibatkan oleh lingkungan luar. Magma yang mendingin kemudian akan mengeras dan membentuk batuan beku. Ini ialah berbagai contoh batuan, yaitu contoh dari ketiga jenis batuan yang telah diuraikan di atas, yaitu yang pertama batuan beku dalam, contohnya itu granit, diorit, dan senit. Yang kedua batuan beku luar, yaitu contohnya basal, apu, dan andesit. Batuan sedimen, yaitu batuan sedimen klasik, yaitu konglomerat, breksi, dan pasir. Selanjutnya batuan sedimen kimiawi, kalit, fraternit, dan gips. Selanjutnya batuan sedimen organik, yaitu bara, karang, dan gambut. Batuan sedimen areasis, seris, barcan, dan bukit pasir. Batuan sedimen glasial, yaitu monera, dundin, dan gleister. Batuan sedimen akuatik, yaitu gosong pasir, natural reef, dan lempu. Batuan sedimen marin, terumbu karang. Batuan metamorf kontak, marmer, kuarsit, dan tanduk. Batuan
metamorf dinamo, yaitu Sabale, Sekis, dan Philip. Batuan metamorf pneumatoid, yaitu Genes, amfibiolit, dan grafit. Dan kegunaan batuan-batuan tersebut yaitu batuan beku. Yang pertama, granit atau yang disebut sebagai keras, yaitu sebagai contohnya kayak keras, besar, dan kuat untuk konstruksi bangunan. Andesit untuk konstruksi bangunan megalitik. Batuan sedimen, yaitu gunanya sebagai gipsum untuk bahan dasar bangunan, gamping untuk mengeras jalan dan fondasi rumah. Yang ketiga, batuan metamorf, batuan sabak untuk alat tulis, marmer untuk lantai dan dekorasi bangunan, dan batu nisan, emas, intan untuk perhiasan. Selanjutnya yaitu penyelidikan tanah. Fungsi penyelidikan tanah, yang pertama itu menentukan tipe dan kedalaman fondasi, yang kedua merencanakan struktur tahan gempa, yang ketiga menentukan perlakuan terhadap tanah, dan yang terakhir yaitu memprediksi besarnya penurunan tanah. Alat-alat yang digunakan yaitu hand boring, uji sondir atau DCP, yang ketiga uji penetrasi tes atau yang disebut SPT, dan lain-lainnya. Sifat yang perlu diketahui, yang pertama, konsolidasi tanah digunakan untuk menghitung penurunan atau settlement bangunan. Yang kedua, permeabilitas, mengetahui seberapa besar kemampuan tanah untuk dapat dilewati air melalui pori-porinya. Yang ketiga, tegangan geser, menentukan kemampuan tanah dalam menahan beban tanpa mengalami keruntuhan. Next. Selanjutnya yaitu mekanika tanah. Perbedaan sleeve analis dan hidrometer analis, ada dua metode yang umum digunakan untuk memberikan informasi ukuran partikel tanah, yaitu yang pertama analisis saringan atau yang disebut sieving analysis, yang kedua analisis pengendapan atau yang disebut sedimentation atau hidrometer analysis. Perbedaan sieve analisis dan hidrometer analysis, yang pertama itu sieve analisis atau metode penyaringan merupakan metode yang biasanya secara langsung untuk menentukan ukuran partikel dengan didasarkan batas terbawah dalam saringan adalah ukuran terkecil untuk partikel pasir, sedangkan yang kedua itu analisis hidrometer lebih didasarkan pada prinsip-prinsip pengendapan butiran tanah di dalam air. Bila contoh tanah terdispersi di dalam air, partikel-partikel mengendap dengan kecepatan yang berbeda-beda bergantung pada ukuran berat dan bentuk serta kekentalan viscosity air. Partikel-partikel yang lebih besar akan mengendap lebih cepat, diikuti dengan partikel-partikel yang lebih kecil. Perbedaan sieve analisis dan hidrometer analis. Secara umum perbedaan antara sieve analisis dan hidrometer analis yaitu sieve analisis atau yang disebut analisis saringan biasanya digunakan untuk tanah berbutir kasar, sedangkan hidrometer analisis atau yang disebut prosedur pengendapan digunakan untuk analisis tanah berbutir halus. Ini adalah suatu alat atau pengerjaannya. Ini alat-alatnya untuk yang pertama itu untuk sieve analisis, yang kedua yang B-nya itu hidrometer analisis. Metode mana yang lebih baik digunakan? Metode yang digunakan sebaiknya itu tergantung pemakaiannya atau tergantung pada kebutuhan tanah tersebut. Tetapi jika pemakai menginginkan tanah yang berdiameter lebih kecil dan halus, maka metode yang dipakai adalah hidrometer karena dapat dipakai dengan 200 ayakan atau besar diameter lubang ayakan 0,25 mm. Ini adalah suatu tahapan dari sieve analisis. Yang pertama, mengayak dan menggentarkan contoh tanah melalui satu set ayakan di mana lubang set tersebut. Yang kedua, sebelumnya tanah di oven terlebih dahulu, lalu ditimbang beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam sieve analisis yang disusun dari besar ke kecil. Letakkan sieve analisis pada alat, lalu sieve analisis akan mulai bergetar atau terjadi proses pengayakan. Ini adalah salah satunya nih, yang pengerjaan dari sieve analisis. Next.
Tahapan ini adalah suatu tahapan dari hidrometer analisis. Yang pertama itu memasuki larutan tanah seluruhnya ke dalam mangkuk mengaduk dan menambahkan air suling sampai penuh lalu diaduk merata selama 15 menit dengan menggunakan pengaduk listrik. Yang kedua itu menuang seluruhnya ke dalam silinder pengendapan dan menambahkan air suling hingga larutan menjadi 1000 mili. Menutup rapat mulut tabung dengan telapak tangan dan mengocok dalam arah mendatar selama 1 menit. Yang ketiga, segera setelah dikocok, meletakkan tabung bersamaan dengan menjalankan stopwatch dan memasukkan hidrometer. Membaca hidrometer pada menit ke-1 dan 2 menit. Yang keempat, mengangkat hidrometer, membersihkan dan memindahkan ke tabung kontrol yang berisi air suling. Meletakkan kedua tabung dalam bak perendam untuk menjaga temperaturnya sama dan konstan. Pelarut yang digunakan dalam analisa hidrometer yaitu campuran antara aqueous dan water glass, kemudian disebut sebagai larutan dispersi. Batas-batas Etterbeek. Pengertiannya yaitu dari pertemuan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa distribusi ukuran butiran adalah satu-satunya sifat yang dipakai untuk mengklasifikasikan tanah, tetapi pada tanah halus tidak ada hubungan langsung antara sifat-sifatnya dengan ukuran butirannya. Karena alasan inilah, maka untuk menyatakan sifat-sifat dan mengklasifikasikannya dipakai metode lain yaitu percobaan batas-batas Etterbeek. Salah satu karakteristik tanah berbutir halus yang kohesif adalah plastisitas, yaitu kemampuan butir tanah untuk tetap melekat satu sama lain sehingga untuk mendefinisikan keplastisan tanah kohesif diperlukan kedudukan fisik tanah pada kasar air tertentu yang disebut konsistensi. Next. Etterbeek membagi kedudukan fisik tanah lempung pada kadar air tertentu menjadi 4 kondisi, yaitu yang terdapat di dalam gambar ini tersebut. Ini adalah suatu kedudukan fisik tanah lempung yang menjadi 4 bagian itu. Ini adalah suatu contohnya, diperhatikan ya, dan jangan berarti idioma. Next bit, batas cair. Liquid limit atau yang disebut LL adalah kadar air pada batas antara kondisi cair dan plastis. Yang selanjutnya, butiran menyebar dan berkurangnya kadar air berakibat berkurangnya volume tanah. Next. Ini adalah alat uji Casagrande. Batas plastis yang pertama itu plastis limit atau yang disebut singkatannya yaitu PL adalah kadar air pada batas kedudukan antara plastis dan semi padat. Yang kedua itu selisih antara LL dan PL disebut indeks plastisitas. PL yang disebut nama yang kepanjangannya yaitu plasticity index yang dinyatakan dalam persamaan PL sama dengan LL kurang PL. Yang ketiga yaitu PL semakin besar, maka jumlah partikel lempung dalam tanah semakin banyak. Jika PL rendah, contohnya pada tanah lanau, sedikit pengurangannya kadar air akan berakibat tanah menjadi kering dan sebaliknya. Jika kadar air bertambah sedikit, maka tanah menjadi cair. Indeks cair yang pertama yaitu liquid index LL. Tanah didefinisikan sebagai itu adalah salah satunya rumus yang dipakai untuk mencari. Yang kedua, indeks cair berguna untuk mengevaluasi tanah jika tanah tersebut pada kondisi terganggu, disturbed. Yang ketiga, nilai LL 1. Jika kadar air alam yang rumusnya awalan depan hurufnya itu WN lebih besar daripada batas air tanah saat kadar air alam WN lebih besar PL, maka LL negatif yang dimana tanah dalam kondisi padat atau semi padat. Batas susut yang pertama itu shrinkage limit atau singkatannya SL merupakan batas kadar air yang didefinisikan sebagai derajat kejenuhan 100% di mana untuk nilai-nilai di bawahnya tidak akan terdapat perubahan volume tanah apabila dikeringkan terus. Yang kedua,
Harus diketahui bahwa batas susut makin kecil, maka tanah akan lebih mudah mengalami perubahan volume dan semakin sedikit air yang dibutuhkan untuk dapat mengubah volume. Yang ketiga, apabila SL 5%, maka jika tanah di lapangan melebihi nilai ini, mengakibatkan tanah akan mulai mengembung. Dan inilah salah satu rumusnya untuk mencari ketika volume tanahnya melebihi nilai tanah, maksudnya ketika volume harusnya tanah volumenya 5% tapi di lapangan melebihi nilai tersebut volumenya, maka harus dicari dari rumus tersebut. Ini buat mencari rumusnya ya. Lanjut next. Ini adalah salah satu contoh soalnya. Nah, ini udah saya bikinin contoh-contoh soalnya, ya semoga dipahami ya. Next, biar mempersingkat waktu. Hasil percobaan dari beberapa uji di batas-batas konsistensi ditunjukkan dalam tabel. Ini adalah salah satu uji-ujinya. Biar mempersingkat waktu, langsung aja, biar langsung lihat aja nantinya kalau dijelasin panjang. Nah, ini penyelesaiannya dari contoh benda uji tersebut yang di dalam tabel. Next. Nah, ini adalah hasil hitungan kadar air dan jumlah pukulan digambarkan pada diagram. Nah, ini adalah pada 25 kali pukulan diperoleh kadar air 39%. Jadi LL sama dengan 39%, indeks plastisitas P atau yang disebut PL, LL sama dengan LL kurang PL sama dengan 39%, kurang 20% sama dengan 19%. Thank you. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke template TB yang di luar PPT. Ini adalah jawaban dari yang saya kerjakan dari tugas besar 1 matkul mekanika tanah. Ini ada beberapa jawaban yang udah saya cari. Dan di sini tinggal diperhatikan apa yang sudah saya kerjakan, sudah saya taruh di sini semua. Semoga turunkan lagi ya, Fit. Semoga yang udah saya kerjakan ini bermanfaat untuk orang yang melihatnya. Dan di sini saya minta maaf ketika yang saya kerjakan ada salah-salahnya, mohon dimaklumi dan tolong diperhatikan aja. Semoga ini juga yang saya kerjakan berguna untuk orang yang melihatnya dan bisa dipengerti lah yang udah saya kerjakan. Karena kalau saya jelaskan itu cukup memakan waktu yang banyak dan belum tentu juga dari penjelasan saya yang melihatnya pun jadi paham. Lebih baik melihat langsung apa yang saya sudah kerjakan, karena setiap orang itu berbeda-beda cara memahaminya. Dan di sini saya hanya bisa mengasih tahu yang sudah saya kerjakan. Oke, udah. Jadi alhamdulillah tugas besar 1 mata kuliah mekanika tanah sudah saya kerjakan secara tuntas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.